Shalom teman-teman, agak grogi. Perkenalkan ya, nama saya Rivaldo. Sebenarnya lebih tepat hari ini saya mau bagikan kesaksian sih, cuman karena waktunya panjang, kok dibilang sekalian firman Tuhan. Ntar dulu ya, tes. Maaf ya, ganti mic. Jadi saya akan sekalian bagikan firman Tuhan. Nama saya Rivaldo, saya di BIC semenjak 2018. 2018 jadi udah 5 tahun ya, hampir atau lebih 5 tahun. Saya tinggal di Ansan dan akan melakukan kontrak dari sekarang 5 tahun ke depan. Itu aja dah saya rasa perkenalannya. Oke, bulan ini tema BIC tentang kekudusan. Kemarin kan minggu lalu kan tentang pilihanku ya. Saya mau bagikan beberapa yang sebenarnya saya mau kesaksian, cuman kalau kesaksiannya tanpa firman Tuhan rasanya kayak cerita gimana gitu. Jadi saya harap kesaksian ini karena karena dengan firman Tuhan ya. Jadi saya harap ia akan memberkati saudara. Karena gimana ya, kesaksian tanpa firman Tuhan hanya cerita ya. Tapi kalau ada firman Tuhan dia menjadi kesaksian yang hidup. Oleh darah Yesus iblis dikalahkan sama oleh kesaksian kita gitu juga. Amin. Temanya kan tema bulan ini tentang kekudusan. Jadi saya akan coba bagikan dari apa yang saya tahu dan dari yang saya alami gitu. Jadi judulnya itu bangkit dalam kekudusan. Sebelumnya kita buka dulu yuk ini Imamat 11 ayat 45. Imamat 11 ayat 45, sikit aja, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, ya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi pembahasan kita tentang kudus, saya mengulang sedikit minggu lalu dari Ko Dedi, apa itu hidup kudus. Hidup kudus itu adalah hidup yang berbeda dengan dunia ya. Jadi bukan hidup tidak tinggal di dunia. Jadi hidup yang berbeda dengan dunia, dengan prinsip dunia, dan hidup yang berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pertama kita kembali dulu ke apa basic dasarnya, karena ini juga sangat viral sekarang bahwa Alkitab itu sangat meragukan gitu. Pertama kita belajar dulu tentang Alkitab. Kita harus mengaminkan dulu pertama sebelum kita masuk kepada kekudusan, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan ya. Alkitab itu adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dulu penuh bahwa Alkitab adalah firman Allah gitu. Alkitab adalah firman Allah, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus gitu. Karena ada pendeta sekarang dia nggak percaya kalau Alkitab itu sudah dirubah, khususnya di Yohanes 1, firman bukan menjadi manusia. Jadi kalau seseorang tidak mempercayai Alkitab, pasti dia percaya yang lain, itu aja. Jadi kalau dia nggak melakukan Alkitab, dia pasti melakukan yang lain. Nah, melakukan apa? Ya mungkin tulisan karangan manusia yang lain yang dia percayai itu dari Tuhan. Tapi kita percaya dulu pertama bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saya nggak bisa bahas bagaimana pembuktiannya atau apa. Alkitab sudah melalui banyak sejarah yang panjang, berusaha dibakar, berusaha dan tetap utuh. Karena ya nggak mungkin lah Tuhan gagal menjaga firman-Nya ya. Tuhan Yesus juga bilang kan lebih mudah kan langit dan bumi lenyap daripada satu iota firman Tuhan kan gitu kan. Seandainya firman Tuhan dipalsukan berarti Tuhan Allah yang gagal yang kita sembah. Jadi Alkitab adalah firman Allah itu dulu. Itu otoritas tertinggi dalam kehidupan, itu nggak bisa ditawar gitu. Misalkan keluarga kita berkata A, B, dan C adalah yang terbaik, tapi Alkitab berkata yang berbeda, kita tahu sebenarnya yang mana benar gitu. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan. Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, masalahnya karena dunia sudah terjatuh, ternyata prinsip-prinsip firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini dengan prinsip-prinsip dunia itu banyak yang nggak nyambung gitu. Jadi kita ini orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus, untuk mengerjakan prinsip Alkitab, sementara kita tinggal di dunia yang gaya hidupnya itu bertentangan di Alkitab. Jadi ini menjadi sebuah gimana ya, firman Tuhan bilang kamu seperti domba di tengah serigala, kapanpun siap untuk diterkam gitu. Jadi amat sangat sulit. Nah, contohnya seperti prinsip-prinsip di Alkitab tentang, saya akan lebih banyak contoh tentang kepernikahan ya, nanti di bagian akhir saudara akan mengerti kenapa kok di bagian pernikahan.
Itu karena Maliaki 4 ya nanti. Karena lebih gampang ngambil sampel itu, karena kita akan melihat langsung di depan mata kita dan kita menjalani langsung gitu. Tapi kalau saya bicara tentang bisnis, bicara tentang ekonomi politik, kita kadang nggak tempatnya di situ, jadi susah menggambarkannya. Jadi contohnya saya akan ambil banyak dari pernikahan atau relationship. Nah, prinsip-prinsip firman Tuhan itu sudah bentrok ya dengan dunia yang terjatuh. Nah, contohnya kayak pernikahan atau hidup atau uang atau talenta atau apapun itu yang kita kerjakan dalam hidup. Karena prinsip firman Tuhan basicnya itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kalau dunia bukan, yang seperti yang Ko Dedi ceritakan minggu lalu, itu I, me, dan myself. Kalau Alkitab kan gini, hidup kita ini ya dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, makanya kita bisa hidup dan bertahan sampai sekarang. Dan untuk apa kita mengerjakan? Iya, untuk Tuhan. Gitu kan. Uang kita juga gitu, emas dan perak adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Berarti uang yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Oleh Tuhan, kita mengkelolanya dengan hikmat Tuhan. Untuk apa tujuannya? Ya tujuan itu prinsip firman Tuhan. Relationship pernikahan juga seperti itu. Kenapa aku menikah? Ya karena memang rencana Tuhan seperti itu, tidak baik gitu. Firman Tuhan berkata gitu. Jadi basicnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Itu prinsip firman Tuhan. Prinsip kebenarannya. Tetapi kalau prinsip dunia itu me, I, dan myself, ini uangku, milikku, untukku, bukan urusanmu gitu kan. Ini temanku, ini tujuanku, ini hobiku, semua tentangku. 2 Timotius kalau nggak salah yang bilang pada hari terakhir akan menjadi hari yang berat karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang gitu. Mencintai diri sendiri. Maksudnya ku-nya itu sangat kuat di akhir zaman. Nah, prinsip firman Tuhan, prinsip dunia gitu kan bertentangan kan. Nah, terus masalahnya apa buat kita? Yang masalah adalah kita anak Tuhan yang seharusnya mengerjakan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita malah kompromi, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Itu yang terjadi sebenarnya. Loh, seperti apa kita membuktikannya? Kenapa kok bilang anak Tuhan itu kompromi? Ya, dan kompromi akan prinsip-prinsip dunia itu, biasanya di awal itu ada pleasure, itu enak ke kita. Tetapi ternyata nanti saya akan cerita di bagian akhir, ternyata ada harga yang seharusnya tidak perlu kita bayar yang itu terjadi. Nah itu masalahnya. Jadi kita akan membahas dulu tentang gini. Kalau contohnya aja kayak saya di halaman berikutnya, di halaman 7, karena Ko Dedi kemarin cerita tentang Simpson, saya lanjutkan ceritanya tentang Simpson. Itu ceritanya tentang dia gimana kompromi tentang, dia kan Nazir Allah nih, terlarang itu 3 hal. Nggak boleh menyentuh bangkai, nggak boleh minum alkohol, anggur, nggak boleh rambut kena cukur. Tapi dia mulai kompromi nih, makan bangkai, makan apa? Madu dari bangkai singa. Lalu besoknya dia kompromi lagi buat pesta antara anak-anak muda ini. Kehidupan yang kompromi, padahal dia jelas-jelas ada Nazir Allah, hamba Tuhan, pendeta lah istilahnya gitu kan. Nah, baru setelah itu apa yang terjadi? Dia mulai kompromi dengan Delila, dia mulai memberitahu rahasia pengurapannya kepalanya dan akhirnya kena cukur. Dan akibat dari itu cerita berikutnya adalah dia harus membayar harga yang nggak perlu dia bayar sebenarnya. Harga yang seperti apa? Kalau kita baca nanti di ayat terakhir setelah dia nanti ini, setelah dia dicukur, terakhir dia dibelenggu, matanya dicongkel, terakhir pekerjaannya Allah adalah menggiling. Nah, saya baca yang ayat 30 aja. Pekerjaannya menggiling, setelah itu dia bangkit lagi, hubungannya dengan Tuhan. Setelah itu dia bilang gini, di bagian terakhir sebelum kematian, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-sekuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Nah ini yang paling penting. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Simpson itu hakim dipanggil memang untuk cari gara-gara dengan orang Filistin, menjaga orang Israel. Tetapi ternyata karena kehidupan yang kompromi, ternyata kematian hidupnya lebih menghasilkan, lebih berbuah daripada kehidupannya. Jadi kehidupan orang yang kompromi itu nggak maksimal jadinya. Seharusnya dia, bayangin kalau dia nggak kompromi, seharusnya yang seperti ini dihasilkan setiap hari sampai akhir hidupnya. Makanya Alkitab kan bilang kayak gini, anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu ditembak jauh. Dari muda melayani sampai usia tua, banyak hasil yang dihasilkan. Tapi masalahnya kalau anak muda itu kompromi, dia kayak panah, ya kayak ini. Dia kompromi, tumpul tidak ada buah. Dan pada akhirnya baru menghasilkan. Seharusnya dia yang seperti ini dia hasilkan dari masa mudanya. Tetapi kenapa yang seperti ini tidak dihasilkan karena kompromi gitu. Nah yang harga yang paling menyakitkan adalah dia berbuah subur seperti ini, tunggu matanya dicongkel dulu. Gitu. Tunggu kehidupannya itu menggiling-giling dulu apa. Sebenarnya ada gambarnya di
dia pekerjaannya adalah menggiling katanya. Zaman dahulu penggilingnya itu batu, jadi mutar-mutar. Kehidupannya jatuh bangun dulu, mutar-mutar di situ. Penggilingan zaman dahulu itu digunakan keledai, salah satunya untuk menggiling gitu kan. Jadi pekerjaan yang dilakukan hewan, itu yang dia lakukan gitu kan. Dia merasakan penderitaan, luka yang seharusnya dia nggak perlu bayar. Untuk dipakai Tuhan dia nggak perlu bayar luka itu sebenarnya. Tapi karena kehidupan yang kompromi itu yang dialaminya. Saya lebih tertarik, saya nggak baca ini karena saya bacakan dulu ya. Kompromi, nah apa masalahnya rupanya kalau kompromi sedikit-sedikit aja ya dengan dosa ya. Kan kita kan toh ya nggak bisa kudus-kudus banget kan gitu kan. Itu menjadi dilema dalam kehidupan kita ya. Gimana kalau nggak bohong-bohong dikit, apa bisa untung bisnis kan gitu. Gimana kalau ya nggak korupsi dikit gitu, nggak benci dikit. Ini dunia kan ya nggak mungkin kudus-kudus amat. Nah, sebenarnya yang paling masalah dari sebuah kompromi adalah memang kompromi memberikan pleasure waktu kita mengiyakan sedikit dosa. Tapi ini yang iblis tipu dari setiap manusia sehingga manusia nggak ngerti. Waktu kita kompromi, itu menghasilkan dosa, tapi dosa nggak berhenti di situ masalahnya. Loh, nggak berhenti di mana? Dosa dia akan berkembang menjadi sebuah ikatan. Nah, waktu dosa itu menjadi sebuah ikatan, nah di sini orang terbelenggu kayak Simpson. Jatuh bangun, hasilnya nanti buta rohani, nggak mengerti kehendak Tuhan, nggak berdaya, baru punya masalah, tidak bisa mengatasi masalah, yang ada hanya play victim, oh aku ini menderita, itu kehidupan yang kompromi seperti itu, kerohaniannya buta, tidak ada kemampuan untuk mengatasi masalahnya, hidupnya nggak maksimal, seharusnya menghasilkan buah, apa yang dihasilkan hanya berputar-putar, jatuh bangun, jadi dia menikmati luka yang tidak perlu. Contohnya lagi seperti ini ya. Kalau kita baca, sebenarnya kita tahu ini kisah dari ini. Adam dan Hawa itu kan cuma mati buah yang sebenarnya dosanya kan, pelanggaran. Tapi dosa nggak berhenti sampai di situ. Dia mengikat keturunan berikutnya, pembunuhan lahir. Loh apa hubungannya makan buah aja ya selesai itu ya udah kan colek dikit aja makan sekali udah saya itu minta ampun udah selesai. Dosa nggak berhenti itu masalahnya. Dosa nggak pernah berhenti, dia akan masuk dalam pembunuhan keluarga loh, abang bunuh adik gitu. Nah itulah masalahnya di dalam kompromi ini. Kita melihat kompromi sedikit aja kenapa enggak sedikit, dampaknya yang saudara dan saya tidak siap sebenarnya. Dan itu yang disembunyikan iblis gitu. Dan pada kasus yang paling parah adalah dia membelenggu, ujungnya kehidupan itu kayak gini mutar-mutar aja sampai akhir tuanya. Jatuh bangun di situ aja, hanya mulai dari colek-colek dikit, terakhir hidupnya ya jatuh bangun di situ, matanya buta, tak bisa melihat harus ke arah mana. Tapi Simpson pulihnya semenjak dia, ayat itu nanti mencatat rambutnya mulai tumbuh, artinya hubungannya mulai pulih dengan Tuhan, baru akhirnya dia pulih kembali. Jadi kompromi mendatangkan dosa itu kita pikir berhenti sampai di situ, kita berpikir minta ampun, dah pulih lagi, enggak. Dosa bekerja lebih kuat dari itu, dia akan menjadi sebuah ikatan. Begitu ikatan itu sudah jadi, ya udah, mutar-mutar aja kehidupan itu. Seharusnya kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan, kita menjadi seperti orang buta di depan orang Filistin. Nah, saya lebih tertarik kita membahas tentang ini teman-teman. Tentang Yohanes 16 ayat 17, Yohanes 16, Yohanes berapa ya? Yohanes 20. Maaf. Kita buka dulu Yohanes 20, ayat 16-17 dulu. Yohanes 20 ayat 16-17. Ini cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus bangkit dari kubur nih, nanti sebenarnya ada 3 cerita, cuma saya potong-potong karena saya mau ambil tentang ininya aja, yang lain. Jadi nanti ada si Maria, ada murid-murid yang lain, baru ada Thomas. Nanti kita akan lebih bahas Thomasnya doang. Nah ini Yohanes 20, Yesus nih bangkit nih dari kubur. Setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus ngomong kayak gini ke Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Nih Maria terkejut nih, guru gitu kan. Ayat 17-nya, kata Yesus kepadanya, jangan kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah ini dibilang waktu Yesus bangkit, Maria gitu kan, Maria sadar ini Tuhan. Nah Tuhan Yesus halangi, jangan pegang aku. Loh, apa hubungannya gitu kan? Kita masuk ayat berikutnya, slide berikutnya dong. Nah, Maria cerita ke murid-murid pergi ke kubur. Waktu murid-murid pergi ke kubur, mereka nggak bertemu Tuhan Yesus memang. Tapi mereka jadi sangat panik, sangat heran. Ternyata karena ya gimana ya dari sedih menjadi sukacita. Tapi waktu murid-murid berkumpul, Thomas nggak ada di situ. Ceritanya nih Thomas nggak ada di situ. Nah, begitu Thomas hadir berikutnya,
Setelah murid-murid berkumpul dulu, nanti Yesusnya datang menunjukkan diri kepada murid-murid, tapi nggak ada Thomas di situ. Itu malamnya, kalau ayat sebelumnya dibaca malamnya, Yesus hadir, shalom, damai sejahtera, baru mereka melihat dan mereka nggak jamah Tuhan Yesus. Nah setelah itu Thomas datang, Yesusnya udah nggak ada. Nah mereka cerita ke Thomas, Yesus hadir. Ya, murid-murid bilang kayak gitu kan. Nah ayat berikutnya ini ya, Thomas mendengar cerita itu dari murid-muridnya, karena Yesus sudah menunjukkan diri kepada Maria dan kepada murid-muridnya. Tapi ini respon Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, sebelum ayat ini ya, saya ngomongkan dulu. Thomas ngomong kayak gini ke murid-muridnya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangannya dan ke lambungnya, aku nggak akan percaya. Jadi gini, murid-murid, Maria udah melihat, murid-murid udah melihat. Nah, tapi karena Thomas nggak ada pada saat itu, nggak ada di situ nih, saya nggak tahu kemana Thomas waktu itu, ya kan? Dia bilang gini, aku nggak percaya bahwa Yesus hidup sebelum kucucukkan tanganku ke jarinya. Ingat ya, tadi di sebelumnya waktu bertemu dengan Maria, Yesus bilang jangan sentuh aku, oke? Jangan sentuh aku. Tapi di sini dia bilang sebelum aku cucuk. Nah, 8 hari kemudian ini yang terjadi. Kan cerita itu tetap berlanjut, tapi Thomas tetap nggak percaya. Karena nggak mungkin gitu. Murid-murid udah 8 hari, udah melihat dan mengalami. Thomas bilang gini, kemudian setelah Thomas ada di situ bersama dengan murid-murid lain, Yesus berkata gini sama Thomas. Kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kalau ada yang bilang Yesus enggak Tuhan, ya ini Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau ada yang bilang Yesus bukan Allah ya, karena itu lagi viral, hati-hati ya, buka YouTube sekarang. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi setelah dicucuk Thomas, baru dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Apa artinya? Ingat ya, luka itu hadir waktu Yesus dipakukan di atas kayu salib, menanggung dosa, itu penderitaan. Jadi gini, banyak kita orang Kristen ini kayak Thomas sih sebenarnya. Saat murid-murid berkumpul dia lain sendiri. Yesus itu sebenarnya waktu mati, murid-murid itu sangat tergoncang. Kenapa? Ya, kita letakkan diri kita di posisi itu. Yesus itu waktu Yesus mati itu kita seperti melihat Tuhan itu tidak seperti yang kubayangkan gitu kan. Yesus itu gagal gitu kan. Yesus itu gagal, Yesus itu mati gitu kan. Ya, kalau dia pemimpin guru mati terus aku gimana, nyawaku terancam kan gitu. Mereka itu paling down di situ karena mereka melihat Tuhan dalam kehidupannya itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Tuhan nggak seperti yang mereka harapkan. Ini Allah ini gagal gitu kan. Nah, di samping itu juga waktu Yesus bangkit, ayat itu berkata gini, lalu mereka percaya kepada kitab suci, lalu mereka mengerti kitab suci bahwa dia harus mati dulu bangkit. Nah, ternyata murid-murid selama ini tidak mengerti kalau Yesus harus mati dulu dan bangkit. Nah, sampai di sini antara down dengan tidak mengerti, itu masih wajar. Kita kan orang percaya kan gitu juga kan, kadang menghadapi masalah kita kayak merasa kecewa gitu, loh Tuhan kok begini dalam kehidupan gitu. Itu masih wajar dalam kekristenan. Melihat Tuhan kok tidak seperti yang kubayangkan, aku mengalami Tuhan kok tidak seperti yang kubayangkan, itu masih wajar. Enggak selalu kita naik, ada saatnya kita turun gitu kan, Tuhan kok begini gitu kan. Nah, ada saatnya juga kita tidak mengerti seperti murid-murid lain. Gitu. Setelah menerima mujizatnya baru kita mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan, kan sering kan gitu kan, itu wajar. Tetapi yang nggak wajar adalah di bagian ketiga ini, murid-murid lain begitu melihat Yesus, sebelum melihat Yesus, begitu melihat kuburan hanya ada kain kapan, mereka langsung percaya kalau ini harus cucukkan jari dulu ke luka. Maksudnya gini, ada orang Kristen itu suka mengeraskan hati sebenarnya. Di saat Tuhan bilang aku akan bangkit, mereka karena tidak mengerti, oke lah, karena nggak mengerti, oke lah mereka nggak. Tapi setelah melihat kebangkitan Yesus, seharusnya mereka adalah menjadi pemberita kebangkitan keluar. Tetapi ada murid itu mengeraskan hati. Kapan dia menjadi pemberita kebangkitan? Kapan dia mulai bangkit? Kapan dia mulai percaya? Kapan dia mulai memaksimalkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allah? Ketika dia mencucukkan luka. Ingat ya, Yesus itu mati karena luka itu. Jadi ada orang Kristen harus menikmati luka yang nggak perlu dulu, kayak Simpson. Harus dianiaya dulu, harus dibutakan dulu matanya, harus berputar-putar dulu atas kehidupannya. Padahal Tuhan dia bilang, engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan mau pakai kita ini dari masa muda. Tapi ada orang Kristen yang tertentu, dia akan nikmati luka dulu. Nikmati luka dulu, membangkang dulu terhadap Tuhan. Gaya hidup dunia enak Tuhan, kompromi terhadap dosa enak Tuhan. Baru di bagian akhir, aduh kenapa kamu berpacaran dengannya gitu. Aduh dia baik Tuhan. Loh, firman Tuhan bilang, gelap dan terang tidak bersatu gitu, tidak bisa bersatu. Oh tapi dia baik gitu, mulai kompromi dengan, loh kenapa kamu menikah dengannya? Loh dia perhatian ke aku, dia keuangannya baik atau apa segala macam. Kita punya alasan-alasan yang enggak standar firman Tuhan itu tidak sampai gitu. Sampai akhirnya tadi
berpacaran dan menikah, kenapa? Karena dia baik. Lalu kenapa kamu cerai kepada dia? Ya karena dia sudah tidak baik ke aku. Jadi fokusnya itu me, I, dan myself. Jadi ada banyak anak Kristen, ada banyak anak Tuhan seperti ini. Menikmati luka dulu, baru dia akan sujud menyembah sungguh-sungguh. Ternyata benar Tuhan ampuni aku. Setelah pernikahannya diambang perceraian, baru dia bilang Tuhan tolong aku, ternyata ini sebuah kesalahan. Setelah bercerai baru dia akan sungguh-sungguh dengan Tuhan, baru akan memperbaiki dirinya. Ada banyak yang kayak seperti ini. Nah hati-hati. Sebenarnya kalau ini terjadi bukan atas Thomas, kita nggak perlu peduli. Karena memang pengikut Tuhan itu ada dua, ada pengikut, ada murid. Pengikut itu ya hanya karena diberkati, 5.000 roti, 2 ikan, 5.000 orang makan roti, dia ikut Tuhan. Besoknya Yesus bicara roti hidup, dia pergi, dia hanya untuk cari berkat. Tetapi ada murid, murid itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. ini. Tetapi di antara murid ini ada yang sifatnya bebal, sifat-sifat kita seperti itu, sikap suka memberontak, sikap suka kompromi terhadap dosa, karena kita pikir dosa itu enak, dosa itu pleasure-nya ada, nggak seberat firman Tuhan, bisa kompromi sedikit, padahal dia nggak tahu harga yang harus dia bayar atas komprominya itu ya ini, luka yang nggak perlu. Luka yang seharusnya nggak perlu, seharusnya dia nggak perlu menikmati luka perceraian, seharusnya dia nggak perlu menikmati luka, misalkan masa mudanya yang tadinya harusnya Tuhan bilang sungguh-sungguh, dia nggak sungguh-sungguh, begitu lihat anaknya terhilang, terakhir dia harus meletakkan lututnya, dia harus menangis setiap hari untuk anaknya. Luka-luka yang nggak perlu seharusnya kalau dari awal mudanya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan mewariskan itu ke anaknya. Tapi karena nggak mau sungguh-sungguh, dia melihat anak-anaknya terhilang, sementara dia mau bawa anak-anaknya ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang nggak bisa. Orang buta nggak bisa menuntun orang buta, keduanya jatuh ke dalam lubang firman Tuhan. Orang kalau nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak akan bisa mewariskan kesungguh-sungguhan juga pada generasi berikutnya. Ini tipe yang bahaya sebenarnya. Untung ayat ini ditulis. Jadi saudara dan saya diingatkan, nggak usah menikmati luka yang nggak perlu. Ada kok bagian Anda itu sebenarnya tinggal seperti murid-murid yang lain, tinggal duduk, berkumpul, tunggu Tuhan, nanti Tuhan hadir dengan kuasa kebangkitannya, baru kita keluar dari ruangan itu memberitakan kebangkitan Kristus. Amin. Nah, oke, saya akan lebih kita buka yuk Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Ini maksud saya tadi. Dalam kehidupan saya pribadi, ayat ini kayak jadi PR gitu, kayak gimana ya, jatuh-jatuhnya pasti ke sini gitu pikiran. Maliaki 4 ayat 5 dan 6 kita bacakan ya gini ya. Judulnya ini nih, judulnya dulu ya, perikopnya, Hari Tuhan. Nah isinya kayak gini, dibilang. Ini tentang pencurahan Roh Kudus sebenarnya, tentang Pentakosta ketiga sebenarnya. Ini berbarengan dengan Yoel 2 ya. Maliaki 4 ayat 5 dan 6 kayak gini dibilang, Hari Tuhan judulnya, baru isinya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Perhatikan ya, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku mau datang memukul bumi sehingga musnah. Itu kenapa saya ambil contohnya selalu dari keluarga, karena ini paling real nanti di masa kita sekarang. Maksudnya apa ini? Jadi pada hari Tuhan, pada hari terakhir Tuhan akan, pada Pentakosta ketiga, Tuhan akan mencurahkan rohnya berlimpah-limpah. Tujuannya apa? Ada 2 sebenarnya tujuannya. Kalau kita baca ini sebenarnya, tujuannya supaya dipakai untuk pemulihan keluarga. Aku mengutus Nabi Elia kepadamu, diurapi seperti Elia gitu kan, untuk menjelang datang hari Tuhan, maka yang membuat hati bapak pemulihan keluarga ini berbalik pada ada rumah tangga yang rusak sebenarnya. Ada banyak rumah tangga yang rusak pada akhir zaman. Waktu Yesus datang rumah tangga itu nggak layak. Jadi kalau Yesus datang habislah itu. Jadi sebelum itu datang itu harus dipulihkan dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan bahas seperti ini. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Kita Elianya dulu. Kenapa dibilang roh dan kuasa Elia? Mengutus Elia, Nabi Elia. Dalam kitab Lukas dibilang roh dan kuasa Elia. Kita bahas dulu Elianya kenapa. Di dalam Israel ada 2 nabi yang sangat besar. Waktu Yesus berdoa itu ada 2 yang menjumpai dia, Musa dan Elia. Israel itu paling dihormati itu Musa dan Elia. Musa itu founder. Musa itu pelayanannya adalah ini, membawa Israel keluar dari Mesir pada tanah perjanjian. Artinya orang yang tidak kenal kebenaran, 0. Dia kenalkan kebenaran, dia bawa keluar dari dunia dosa. Tetapi Elia pelayanannya bukan pelayanan Musa, agak berbeda. Elia itu hidup di zaman yang berbeda. Dia hidup di zaman di mana Israel sudah menyembah Tuhan, Israel sudah kenal Tuhan. Tetapi, ada tetapinya, Israel kenal Tuhan, tetapi sekali-sekali menyembah Baal, dewa kemakmuran. Israel kenal Tuhan, beribadah, tetapi dia menyembah Asitoret. Saya nggak tahu Asitoret ini dewa dari mana. Saya nggak tahu. Yang saya tahu Baal itu dewa kemakmuran. Jadi Elia itu melayani orang percaya. Orang percayanya ke gereja sungguh-sungguh. Ya tapi itu cinta uang. Kira-kira seperti itu. Ke gereja tapi terhilang sebenarnya. Makanya ada dewa Baalnya. Jadi Elia itu adalah melayani orang percaya. Tetapi orang percaya itu kompromi. Istilahnya seperti itu. Nah akibat komprominya itu ternyata
nggak main-main. Pada hari terakhir dia bilang kan, rumah tangga itu rusak karena sebuah kompromi. Jadi sebenarnya Roh Kudus dicurahkan pada hari terakhir itu ada dua fungsinya. Pertama, untuk melayani keluarga yang rusak. Tapi yang kedua ada ini, Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Orang-orang Kristen yang orang-orang percaya yang suami-suami ini, yang keluarganya rusak ini, dia akan datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus untuk merestorasi keluarganya. Nah, dari situ kita harus melihat pilihan kita. Sebenarnya di akhir zaman, kita mau yang mana sih sebenarnya? Kita mau yang dipakai Tuhan atau yang mau yang dipulihkan Tuhan? Kita mau orang yang dipenuhi Tuhan, menyampaikan kabar baik kelepasan, atau kita adalah orang yang menikmati luka dulu, baru dipulihkan akhir zaman. Nah, kalau dia bilang gini, rumah tangga yang rusak sebenarnya itu bukan rahasia lagi. Di mata kita sendiri, artis-artis Kristen itu, perceraiannya. Ya, itu mungkin baru permulaan, saya nggak tahu, itu yang terliput media. Selama ini kan orang berpikir kecantikan, ya pasti bahagia, kalau kaya pasti bahagia, kalau terkenal pamor, enggak tuh, ternyata yang kaya, yang cantik, dan pamor, yang dekat dengan perceraian. Jadi akhir zaman, iblis sangat gencar merusak pernikahan. Ini anak-anak Tuhan yang bagian kedua ini adalah anak Tuhan yang ini. Bagian terakhir, dia menikmati luka dulu baru pulih. Itu akibat kompromi. Kompromi menghasilkan dosa. Kita pikir sampai di situ berarti dosa berkembang ternyata menjadi sebuah ikatan. Akibat ikatan itu, anak-anak Tuhan harus menikmati sesuatu yang enggak perlu dia nikmati. Dia harus menikmati luka dulu baru sungguh-sungguh, ya Tuhan dan Allahku. Setelah anaknya terhilang baru dia datang sungguh-sungguh, ya Tuhan dan Allahku pulihkan gitu. Sejak masa mudanya itu, sebabnya sejak masa muda kita harus meresponi sebenarnya tentang kekudusan Tuhan. Kekudusan itu melindungi Anda dan melindungi keluarga Anda dan melindungi generasi berikutnya di bawah Anda sebenarnya, kita semua. Nah, jadi aku mau bilang intinya ikatan kenajisan hanya membawa luka yang tidak perlu. Gitu. Nah, kita belajar. Saya utak-atik Alkitab seminggu ini. Saya berpikir gimana caranya bangkit dari kekudusan, gitu kan. Kita akan belajar dua cara sederhana bangkit dalam kekudusan, halaman 12 ya. Kita buka Yohanes 17 ayat 7. Bentar ya, Yohanes 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 7. Jadi kita akan bahas dua cara sederhana bangkit dalam kekudusan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa ya. Yohanes 17 ayat 7, kita bacakan bersama 1, 2, 3 ya. Aduh, saya salah ya. Oh, Yohanes 17 ayat 17, maaf. Saya ulang ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi poin pertama sebenarnya bagaimana kita supaya bisa hidup kudus, gimana supaya kita ya tidak tertarik untuk kompromi dengan dosa, supaya nggak jatuh pada kesalahan yang tidak perlu seperti itu. Saya beri nama itu melekat dengan hadirat Tuhan dan firman-Nya. Jadi firman Tuhan yang menguduskan kita, karena firman Tuhan tadi kan itu dibilang paling fundamental ya, itu adalah karena firman Tuhan itu tadi apa tadi dibilang ya, otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi saya bahas gini, melekat dengan hadirat Tuhan dan firman-Nya. Maksudnya apa itu melekat dengan hadirat Tuhan? Maksudnya kita bersekutu, memuji, menyembah, berdoa, dan baca firman. Saya akan jelaskan sedikit. Firman Tuhan itu, hadirat Tuhan itu sangat fundamental dalam kehidupan kita. Sangat gak bisa ditawar sebenarnya. Tetapi ini yang paling sering kita tawar dalam kehidupan kita. Ini sangat gak bisa ditawar, fundamental. Kenapa? Karena itu kayak makanan gak bisa ditawar. Anda bisa gak kuliah? Anda nggak akan mati, tapi Anda harus makan kan gitu. Anda bisa nggak jalan-jalan ke Korea? Itu fundamental ya. Tapi Anda harus makan gitu. Mau kaya, mau miskin, mau sengsara, mau nikah, mau jomblo, mau apapun keadaan Anda, mau kaya, mau hari Senin, Selasa, Anda harus makan. Itu fundamental. Nah, sebenarnya hadirat Tuhan dan firman Tuhan itu adalah fundamental banget bagi orang percaya. Itu nggak bisa ditawar sebenarnya. Tapi itu yang kita perlu. Dari mana kita tahu kok firman Tuhan dan hadirat Tuhan adalah fundamental, kok nggak bisa ditawar gitu. Ini kok masalah serius. Itu yang saya tawar setiap hari kan gitu kan. Nah. Saya ingatkan kembali waktu nggak ada di sini, waktu kejadian 1 ini, waktu Tuhan menciptakan ini, waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman ke air, baiklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Tuhan berfirman ke air supaya di dalamnya ada ikan. Nah, artinya kalau kau lepaskan ikan dari air, ikan pasti mati. Waktu Tuhan mencipta tumbuhan, baiklah tanah menumbuhkan tumbuhan hijau yang berbiji. Artinya kalau tumbuhan, jadi untuk menumbuhkan tumbuhan, Tuhan berfirman ke tanah, baiklah tanah menumbuhkan tumbuhan yang berbiji. Jadi kalau kau cabut pohon atau rumput dari tanah, tunggu waktu, dia pasti kering mati.
Tapi waktu Tuhan menciptakan kita, manusia, Tuhan gak berfirman ke air, gak berfirman ke tanah, gak berfirman ke yang lain. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita, dia bilang. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita di situ. Bukan baiklah aku ya, dia bilang ya. Baiklah kita. Menjadikan manusia menurut rupa dan gambar. Jadi sebenarnya waktu ikan dicabut dari air, pasti mati. Tumbuhan dicabut dari tanah, pasti mati. Seharusnya kita tahu jawabannya. Waktu kita tidak membaca firman, waktu kita tidak bersekutu dengan hadirat, kita tahu jawabannya sebenarnya. Karena dia berfirman kepada dirinya sendiri waktu penciptaan kita. Oke? Nah, jadi firman Tuhan itu sangat fundamental. Makanya dibilang, Anda bisa tidak kaya, Anda bisa gagal, Anda bisa sukses, Anda bisa bahagia, Anda bisa menikah atau tidak. Tetapi makan harus. Nah, firman Tuhan juga seperti itu. Anda bisa apapun itu, tapi firman Tuhan dan hadirat itu harus. Kalau kita dicabut dari sana, hanya tinggal tunggu waktu. Mungkin kalau ikan 5 menit, kelepek-kelepek mati. Kalau pohon mungkin seminggu mati. Kalau manusia karena rupa dan gambar Allah mungkin, seperti itu. Saya nggak pernah coba, jadi saya nggak bisa beri contoh. Jadi saat teduh dan firman Tuhan itu perlu. Kita ini sepaket ya, nggak bisa dipisah. Anak baca Alkitab aja tapi nggak punya penyembahan. Baca Alkitab itu membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, waktu kita keluar dari baca Alkitab, kita masih belum punya kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita masih tahu doang itu. Nah, begitu kita saat teduh mengundang hadirat Tuhan, di situ hadirat Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan firman-Nya. Makanya saat teduh dan baca Alkitab itu bareng sebenarnya. Waktu kita baca Alkitab, kita tahu firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Tapi waktu kita saat teduh, kita memuji, menyembah Tuhan, membiarkan Tuhan hadir, membuka hati, di situ Roh Kudus mengurapi hati kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi istilahnya kita bukan hanya tahu firman, tapi pelaku firman. Kita bukan hanya menguasai firman, tapi hidup kita dikuasai oleh firman. Jadi kekudusan yang pertama itu adalah melekat dengan hadirat Tuhan dan firman-Nya. Saya mau bilang apa tadi? Tentang kekudusan di slide berikutnya di halaman 13. Jadi saya bilang ditulis di situ ikan mati melawan arus air. Hanya ikan mati ya yang terbawa arus air. Ikan hidup pasti melawan arus air. Hanya ikan mati yang terbawa arus. Ikan hidup pasti melawan arus. Kayak gitu juga kerohanian kita sebenarnya. Hanya kerohanian yang mati, kerohanian yang lemah, dia akan terbawa arus dunia. Tapi kerohanian yang hidup yang kuat, dia pasti melawan arus. Nggak bisa tawar tuh. Ikan mati pasti terbawa arus. Ikan hidup pasti melawan arus. Kerohanian kita yang mati, itu membuat kita, kerohanian kita yang padam itu membuat kita, kompromi dengan dosa. Tapi kalau kerohanian kita hidup dan kuat, kita pasti melawan arus dunia. Pendapat dunia, ide dunia, kesenangan dunia. Nah, masalahnya kehidupan kita itu dari mana? Kekuatan kita dari mana? Dari hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Makanya itu sangat fundamental, nggak bisa ditawar sama orang percaya. Saya perhatikan tentang ini. Saya diingatkan Tuhan tentang iblis. Iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itu kata Alkitab. Waktu dia mencuri, kalau saudara selidiki Alkitab, sebenarnya yang dicuri iblis itu bukan damai sejahtera Anda, bukan uang Anda, pacar Anda, masa depan. Iblis enggak tertarik dengan itu. Itu berikutnya itu, buahnya itu. Luka-luka berikutnya setelah dia mencuri yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Gimana cara iblis mengikat Samson? Gimana cara orang Filistin mengikat Samson? Rambutnya dulu dicukur. Hubungannya dulu dengan Tuhan. Ayat itu berkata begini, maka Samson tidak mengetahui bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Jadi sebelum Samson diikat, gitu sebenarnya, hubungannya dulu dicuri. Jadi kehidupan kita pun kayak gitu. Sebelum dia memberikan sesuatu yang nggak baik, luka-luka atau sebenarnya hubungan Anda dengan Tuhan itu paling berharga. Itu iblis paling tertarik dengan itu. Kalau itu udah hilang, itu tinggal nyusul yang lain-lain itu. Dia nggak perlu kerja keras. Nah, kalau kita baca juga kitab Ayub sebenarnya. Ayub itu pertama kehilangan kambing dombanya. Orang berpikir hartanya dicuri iblis. Enggak, iblis sangat pintar dan licik. Kenapa iblis pertama targetkan kambing dombanya? Karena ayat sebelumnya mencatat setiap pagi Ayub mempersembahkan korban terhadap Tuhan. Begitu kambing dombanya habis, dia nggak bisa lagi mempersembahkan korban dengan Tuhan. Habislah hubungan itu. Udah, setelah dia habis ya udah, iblis akan ikat. Samson pun seperti itu. Jadi iblis sangat tertarik sekali mencuri hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Dia akan bayar harganya seberapapun. Hubungan Anda dengan Tuhan itu, dengan hadiratnya, dengan firman-Nya gitu. Karena kalau Anda memiliki hubungan itu, Anda akan menjadi terlalu kuat dan sangat kuat. Itu terlalu mustahil baginya. Makanya iblis kerjanya, dia bukanlah roh yang berkuasa atau superpower. Dia adalah roh yang lemah, tapi penipu. Seperti itu ya. Jadi hubungan Anda itu sangat, begitu saudara dan saya itu percaya Tuhan Yesus sebenarnya, kita ini masuk dalam DPO-nya iblis, daftar pencarian orang. Ini pencarian orang gitu. Dia akan target hubungan Anda dengan Tuhan. Jadi begitu Anda
putuskan dalam kehidupan saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Di saat itu juga Anda sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, Anda itu masuk dalam DPU, daftar pencarian orang. Dan yang dia target pertama dari Anda itu bukan harta Anda masa depan, enggak. Dia akan kirimkan mungkin orang yang baik dengan Anda supaya apa? Supaya Anda tidak ke gereja. Dia mungkin kesenangan-kesenangan yang pleasure-pleasure yang membuat Anda kompromi supaya apa? Supaya Anda enggak ikut cool, sederhana seperti itu. Supaya Anda, dia akan kirimkan sesuatu supaya Anda sedikit jengkel, habis waktu, mungkin media sosial, mungkin beruntung pekerja. Nah, ini juga hati-hati ya. Kalau iblis tidak bisa, kalau iblis tidak bisa membuat Anda berbuat dosa, Anda masih teguh, nggak kompromi dengan dosa, iblis biasanya akan membuat Anda sibuk. Tujuannya apa? Hubungan Anda dengan Tuhan putus. Minggu lalu saya kerja hari Minggu, saya minta ampun sama Tuhan, ampuni aku. Itu kesalahan aku akui di hadapan Tuhan. Itu pengalaman saya pribadi, ampuni Tuhan, kenapa kok aku hanya, memang uangnya mahal ya kalau kerja hari Minggu. Cuman aku berpikir ini udah kompromi, ampuni. Aku nggak, bahasa Koreanya reject itu gagal, ya, itu bulyang. Jadi biasanya ada barang yang hanya 2 orang kami bisa kerjai. Jadi sebenarnya kalau aku nggak masuk Minggu juga bisa Senin. Cuman udahlah uangnya lumayan gitu kan. Jadi biasanya barang yang mahal ini, aku bulyangnya itu cuman di bawah 20 lah. Kalau 30 itu udah banyak. Tapi kemarin udah ya seperti biasa, seperti Simpson, maka sudah seperti yang sudah Tuhan akan menolong aku. Pikir Simpson, besoknya penyertaan Tuhan gak ada. Apa yang terjadi? Hari Seninnya bulyangnya 130. Aku terkejut, aku pikir, ini dia. Aku udah kompromi tentang hari Sabat, suci dan kuduskan hari Sabat. Pas pula temanya tentang kekudusan gitu, Tuhan ampuni aku pikir. Sampai aku bilang sama teman, aku mulai sekarang apapun yang terjadi, aku tak akan tawar lagi hari Minggu. Aku untung aja lukanya di barang, bukan lukanya di aku ya. Kalau lukanya aku, itu seperti itu. Jadi iblis akan menargetkan hubungan Anda dengan Tuhan. Berapapun harganya dia akan lakukan. Entah itu dia harus tampil kayak pocong supaya Anda gak berdoa, dia akan lakukan. Entah itu harus dia tampil jadi cowok tampan untuk membuat Anda tidak beribadah, dia akan lakukan itu. Entah itu harus Anda sukses dan sibuk sehingga tidak, dia akan lakukan itu. Berapapun harganya. Karena hubungan Anda dengan Tuhan itu yang paling mahal di matanya. Yang berikutnya itu kekayaan, kebahagiaan, anak, itu hanya mengikuti. Nah, aku teringat perkataan teman. Aku harus cepat-cepat ya. Aku teringat perkataan anak Tuhan juga di BIC, dia bilang gini, aku kagum ya nengok anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Dulu juga saya berpikir seperti itu. Tapi berjalannya waktu terakhir saya sadar sebenarnya. Itu kegaguman yang salah, kenapa? Anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Sebenarnya itu sesuatu yang perlu diluruskan. Sebenarnya Tuhan setiap harinya berbicara ke kita. Tiap hari Tuhan berdiri untuk kita, berbicara ke kita. Tapi kitanya yang nggak mau mendengar sebenarnya, kitanya nggak mau bersekutu. Kita buktikan aja lah. Setiap harinya Alkitab ada di rumah, tapi kita yang belum tentu baca. Setiap harinya Alkitab itu ada di handphone. Itu firman Tuhan loh, Tuhan berbicara, tapi kita yang nggak mau buka. Lalu pada akhirnya kita bilang Tuhan tidak berbicara ke aku. Tuhan tidak membangun hubungan ke aku. Tuhan sudah bangun hubungan itu, kitanya yang nggak peka sebenarnya. Tiap hari Tuhan berbicara, tapi tidak tiap hari kita mau mendengar. Itu aja. Mari bangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Nah pertanyaannya gimana nih hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Itu penting ya. Saya harap dari poin pertama ini kita mulai mereview ulang bagaimana nih hubungan pribadiku dengan Tuhan. Ini ternyata adalah hal fundamental yang gak boleh ditawar. Apakah aku selama ini tawar-menawar? Aku terlewat sebenarnya. Kesaksiannya aja lah. Saya kesaksian waktu Indonesia, saya bulan Maret tanggal 25 saya operasi embryon. Itu keputusan yang paling bodoh saya pernah ambil dalam kehidupan dan saya menyesalinya. Itu salah. Setelah operasi itu, ini singkat cepat aja ya, rasa sakitnya luar biasa. Saya tertipu sebenarnya itu. Saya bayar 7 juta, saya sudah siapkan uang 35 sampai 40 juta. Karena saya pikir akan laser atau apa gitu, jadi 36 juta peak gitu, jadi saya 40 juta lah saya siapkan, ternyata biaya 7 juta. Nah setelah operasi itu terjadi, ternyata nyawa saya di ujung maut setelah hasil operasi itu. Dia nggak malpraktik sebenarnya, di situ dihajar, itu pengalaman Thomas, saya mengalami luka yang nggak perlu sebenarnya. Nah setelah saya mengalami luka, saya hari besoknya BAB, rasa neraka. BAB rasa neraka teman-teman belum tahu ya, jangan ya. Hari kedua, ini kenapa gini? BAB rasa neraka. Terakhir makannya saya ganti, saya hanya jus buah di blender, baru disaring, supaya BAB-nya nggak ada. Saya pikir supaya lembut. Jadi bayangin aja buah di blender, disaring, ampasnya nggak masuk. Jadi akhirnya, ternyata maaf ya, kotorannya itu seruah jari. Hari berikutnya, hari ketiga, tapi rasa neraka. Wah nggak sanggup. Hari keempat juga gitu rasa neraka. Gara-gara 4 hari itu, walau rasa neraka, saya beride, aku akan tetap makan buah di blender,
Tetapi waktu mau BAB aku akan tahan. Karena aku hitung, ini luka ini mungkin sembuh, karena dokternya bilang seminggu sembuh. Jadi aku tahan aja nggak BAB seminggu, ya aku hitung kali 7 ini, ya 1 jengkal nanti di hari ke-7, maka lepaslah bebanku, lepasan neraka ini, aku berpikir gitu. Jadi aku seperti itu pola hidupnya. Dan benar, aku merasakan kesembuhan memang di dubur. Nah, tetapi rupanya pada saat udah 1 minggu berlalu, hari Rabunya, udah saatnya lah, udah sembuh, udah pulih, aku mau BAB gitu kan. Jadi aku aku ya kan ada apa kan keinginan gitu kan. Nah, aku ke toilet, kok yang ada harasan neraka, kotorannya nggak keluar. Aku jadi bingung. Besok pasti keluar kayak gitu kan, karena mungkin seminggu nggak BAB. Nah, apa yang terjadi ternyata besoknya, gara-gara itu aku bantu obat Duralex atau apa namanya aku minum, jadi dia seperti mules supaya apa? Ternyata apa yang terjadi? Karena lukanya nggak sembuh, belum sembuh. Jadi kalau mules saja itu rasanya memang nggak ada kotoran keluar, tapi rasanya itu kayak seperti. Nah, saya bingung, saya ke dokter, saya pikir wah ini gawat nih, gawat. Saya udah mulai panik kan itu. Nah, saya terakhir pergi ke dokter, saya meminta opname atau apa, gara-gara udah mendekati Paskah, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari sebelum Jumat Agung, saya ditolak di rumah sakit. Libur, dokternya libur, opnamenya hari Senin aja lah. Wah, aku mau matinya hari Kamis, kenapa kok disuruh opname hari Senin? Aku bingung kan. Sementara di Medan itu rumah sakit grade A itu cuma satu yang bisa menangani pasien yang gawat darurat, yang maksudnya stadium paling akhir itu grade A itu rumah sakit Adam Ali, itu rumah sakit negeri ya. Nah, aku mau ke sana, aku berpikir mereka bilang itu libur Senin, baru apa Senin aja ke sana, dia bilang wah ini udah ngeri, aku pikir aku akan ditolak rumah sakit nih, tapi udahlah, aku masih ada iman, percaya. Nah, aku coba lagi minum, aku berharap BAB. Nah, setiap sebelum hari Jumat, Jumat Agung, itu kira-kira 2 hari sebelumnya, aku BAB, aku duduk, maaf ya, BAB-nya itu udah semua jurus udah aku pakai. Jadi aku pasti bugil, kenapa aku nggak BAB nggak di kloset lagi, aku akan duduk di lantai, aku duduk, jongkok, tidur, apa, karena terlalu sakit ya, bahkan saking sakitnya, pipi pantat nih, ini tangan ini aku letakkan di pipi pantat, aku cangkar sekuat tenaga, aku buka sekuat tenaga, sampai sesakit mungkin, karena saking sakitnya dari dalam, aku nggak tahu lagi, jadi aku harus lawan dengan rasa sakit, karena terlalu sakit, jadi aku kayak menyakiti diri sendiri gitu, karena terlalu sakit, jadi aku tekan, aku buka sekuat tenaga sampai, tapi itu terlalu sakit, aku berpikir, aku komplain sama Tuhan, aku bilang, aku belum mengerti waktu itu. Kau bilang pencobaan tidak melebihi kekuatan, ini melebihi kekuatan, aku bilang. Makanya pada saat-saat momen itu, aku melihat toilet itu kayak ruang penyiksaan, trauma benar. Setelah sembuh pun aku melihat seminggu 2 minggu aku melihat toilet itu kayak ruang penyiksaan, karena di sana aku disiksa. Wah, aku setiap kali keluar aku bersyukur, tapi aku hitung kan 7 hari, sementara ini udah 8, 9 hari. Kalau keluarnya cuma segini, pada perhitungan minimal 1 jam, kalau kan kali 7 kan gitu kan. Padahal perkiraanku pun salah sebenarnya, 1 hari ke 3 kali, berarti 3 gini sebenarnya gitu. Yang keluar cuma segini gitu. Nah, pada akhirnya aku udah panik, aku udah tahu ini. Nah, ini bakal mati nih, bahaya, aku pikir ini pasti mati, kenapa aku bilang mati? Nah, aku berdoa bahasa roh, aku berharap mujizat. Nah, iman kasih pengharapan, dan kalau saat itu aku udah gak punya iman lagi, ini udah habis nih. Berharap pun udah gak berani lagi, karena terlalu sakit. Aku minta Tuhan panggil, udah terlalu sakit, aku bilang kan. Nah, terakhir, saking terlalu sakitnya, saya blank. Jadi kan BAB-nya segini, sakit, terus teman-teman pernah nggak dengar mitos ini? Kalau orang mau mati dia baik pada keluarga. Kalau orang mau mati dia baik pada keluarga. Saat itu saya mengerti kenapa. Iya, saya berdoa terus. Saat itu terjadi keanehan ke saya. Itu keanehan. Saya tahu ini ciri-ciri orang mati. Kenapa? Karena keanehannya unik. Mama saya di dapur, jalan 5 meternya. Rumah saya kecil, mama saya di kamar mandi. Saya begitu rindu dengan orang tua. Aku nggak pernah, ya orang 3 bulan bertemu, masa sering itu kerinduan yang nggak wajar. Ini udah mau mati berarti, aku pikir. Jadi mamaku di dapur, aku dengar suaranya, aku nangis sendiri gitu. Aku rindu mamaku. Makanya mamaku sering panggil, "Mak, letakkan tangan." Aku pegang, aku minta dia letakkan tangan gitu kan. Adikku juga aku rindu. Kerinduan itu nggak pernah aku rasakan seperti itu. Begitu rindu aku, aku lihat dengar, aku di ruang tengah, mama aku di kamar, aku tahu, dan adik aku menangis. Kenapa? Aku rindu mereka. Di situ aku, ternyata mitos itu benar. udah ini dah pikir. Jadi aku berpikir, dan aku udah nggak berharap hidup, terlalu sakit ya. Jadi sampai akhirnya hari Jumat, mamaku pelayanan Jumat Agung, dan aku bilang ke adik aku udah gak tahan lagi, aku mau ke rumah sakit, mungkin melepas nyawa, aku pikirkan, ini pagi. Adikku nangis, abang bilang kan Tuhan Yesus baik, berdoalah, dia bilang. Terakhir aku berpikir kan, kalau aku bawa, kan aku tuntun adik aku perempuan, masih semester 1 ya, anak kuliah seperti kalian. Aku pikir kalau nanti aku mati di sana, kasihan dia gak siap menerima keadaan ini. Ya udahlah,
kalaupun mati aku tunggulah mama, biarlah mati di tangan mama, aku pikir gitu kan. Jadi aku tunggu mama supaya pulang pelayanan, aku diantar mama ke rumah sakit. Rupanya mama pulang pelayanan jam 1 gitu, itu udah sakit kali, aku udah gak sanggup lagi. Aku bilang, terakhir mamaku sebelum mama menceritakan tentang Tuhan Yesus gitu kan, mujizat-mujizat sepanjang umur hidup. Jadi semua digulung, dari cerita awal dari lahir sampai semua aku melihat. Nah terakhir, ya di situ kayak iman muncul, pengharapan muncul, tapi tetap ini pasti mati. Ya gimana? Setelah dia cerita tentang Tuhan Yesus mujizat, biasanya doaku selalu dijawab Tuhan Yesus. Aku heran kali ini, mamaku bilang, kenapa doaku nggak dijawab? Mamaku bilang, aku heran kali, biasanya pasti dijawab. Dia cerita semua, ini, kejadian ini, semua perkara mustahil. Nah setelah itu gimana? Dia bilang kan, keadaanmu ya sakit, gimana jadi kita ke rumah sakit? Aku bilang, enggak lah, tunggu dulu. Bilang. Aku ke toilet, keluar lagi kotoran, segini, gara-gara gimana ke rumah sakit kita? Gara-gara keluar kotoran ini, aku berpikir kayak ada pengharapan baru. Udahlah, tunggu dulu lah. Gitu. Besok lah kalau mau mati di rumah sakit, besok dulu lah, hari ini hidup dulu lah. Aku mikirnya gitu. Nah itu Jumat. Nah malamnya, itu seperti itu, aku mules ke toilet, keluar seperti ini kira-kira jam 12 atau jam berapa, itu sakitnya setengah mati, rasa neraka. Nah, jadi setelah itu, paginya aku jam 4 aku ke toilet, nggak ada perasaan ingin BAB sebenarnya, nggak ada perasaan ingin BAB. Aku ke toilet dan lagi nggak ingin BAB karena takut trauma kan, jadi aku ingin buang air kecil aja. Tapi tiba-tiba waktu aku buang air kecil gitu, mau buang air kecil, aku baru buka celana, sakit mulus dan terakhirnya keluar semua. Dan ya rasa neraka ya keluar dan banyak banget. Jadi perhitunganku salah sebenarnya, bukan 1 jengkal sebenarnya kan. Jadi dia kali tiga gitu kan, segini kali 3 untuk 1 hari. Jadi tapi setiap kotoran aku akan periksa. Apa yang terjadi sebenarnya, keras memang. Oh gitu. Di situ setelah aku sembuh, aku bilang sama mamaku, aku banguni mamaku, "Mak," aku bilang, itu Sabtu pagi ya. Aku bilang mamaku, "Mak," aku bilang, "aku nggak jadi mati, udah terjadi pertukaran di kayu salib. Yesus yang mati," aku bilang, "aku nggak jadi mati," aku bilang waktu itu kan. Nah setelah itu, tapi tetap ya sakit itu masih, kalau perut apa segala macam. Nah disitulah aku mengalami kesembuhan. Nah aku renungkan ternyata di situ Tuhan tegur aku. Banyak hal, tapi beberapa akan kubukakan. Tuhan ngomong gini, baru punya uang sedikit, kok sudah mengambil keputusan berdasarkan uang. Aku kan siapkan uang 40 juta, padahal aku nggak sakit jelas-jelas. Aku nggak sakit sebenarnya. Kebanyakan lihat Instagram, harus gini, potong apa segala macam. Aku siapkan 40 juta, bayangin 40 juta, Tuhan marah. Baru punya uang sedikit, sudah mengambil keputusan. Itu keputusan bodoh, aku meletakkan uangku untuk nyawaku diambil. Baru setelah itu Tuhan bicara juga kayak gini. Waktu aku sakit itu, aku tawar-menawar dengan Tuhan, karena aku tahu pasti mati. Tuhan, seandainya, aku ini sandwich generation ya, cuman versi jumbo. Dari umur 18 tahun aku membiayai kehidupan orang tua sampai sekarang. Dan dulu itu aku berpikir membiayai orang tua, adik, sampai sekarang juga, itu adalah beban. Sandwich generation itu adalah beban. Pada saat mau mati, ternyata di situ aku sadar, pernikahan, kesuksesan itu ternyata nggak ada harganya. Waktu mau mati itu, ini akan mati. Aku tahu ternyata aku akan berhadapan dengan Kristus dengan meja pengadilannya. Dan aku tawar-menawar. Ternyata aku bilang sama Tuhan waktu sebelum sembuh itu, ternyata kesuksesan pernikahan nggak ada harganya Tuhan ya, ampuni aku. Dan ternyata membiayai orang tua ini bukan beban Tuhan ya, kebanggaan. Kenapa? Karena waktu itu aku merasa kayak ditolak oleh beban. Udah, masamu udah selesai, gak usah pikul aku lagi. Yang lain akan mikul. Kok penuh dengan sungguh gitu. Di situ aku kayak tawar-menawar dengan Tuhan, kalau aku diizinkan memikul beban ini lagi seperti itu. Ternyata ini kebanggaan ya, untuk ini aku lahir dan dipanggil ya, aku pikir gitu. Selama ini aku berpikir ini adalah beban gitu, ternyata itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau kau nggak mau ya udah pulang gitu. Aku seperti mengemis-ngemis sama Tuhan supaya beban itu dipikulkan kembali ke aku. Berarti ada banyak hal lagi Tuhan bukakan, tapi inilah bagian yang sebenarnya kompromi tentang paradigma dunia, di mana Tuhan mau mencongkel, dia harus nikmati luka dulu. Dia nikmati dulu luka Simpson itu, baru dia bekerja maksimal untuk Tuhan. Makanya waktu dibilang Ko Dedi untuk bicara di sini, aku hanya butuh mempersiapkan, oke lah mau minder atau apa. Karena hidup ini seharusnya aku mati, ini hidup yang dibangkitkan, hidup yang udah terbeli, ini tak hasil tawar-menawar sebenarnya. Jadi no problem. Waktu itu aku mau mati itu aku udah berpikir, aduh nggak ada jas di rumah. Kalau orang Batak mati kan dijasin kan. Cuman ada, waktu aku pakai batik ini, aku teringat waktu mau mati itu, cuman ada batik kok aku baru beli, nanti aku akan dibatiki. Aku pikir, ternyata batiknya dipakai untuk nyampein firman, gak jadi dipakai untuk mati. Jadi banyak paradigma itu berubah, ku alami setelah menikmati luka. Nah, itu yang pertama ya. Cara sederhana untuk bangkit itu adalah penuh dengan firman ya, dengan hadirat Tuhan. Dan bagian kedua ini singkat. Bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup berjalan dalam kekudusan. Karena keluar dari hari Minggu mungkin kita haleluya. Senin sampai Sabtu kita akan bertemu dengan paradigma dunia yang memaksa kita untuk kompromi. Nah, gimana caranya? Bagian yang kedua adalah tertanam dan bertumbuh dalam komunitas rohani. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 20, 19 dan 24. 1, 2, 3 ya.
ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, firman adalah kebenaran. Tetapi Thomas, seorang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama ketika mereka. Itulah kenapa Thomas menikmati luka ya. Karena saat orang ngumpul dalam komunitas untuk bertumbuh, dia lain sendiri. Saat orang membicarakan kebangkitan Kristus, fisik Kristus, dia nggak lain sendiri. Kemana Thomas? Nggak tahu, itu seharusnya dijawab oleh kita sendiri sebenarnya. Jadi poin yang kedua adalah tertanam dan bertumbuh sehat di komunitas rohani. Saya akan bagikan sedikit. Komunitas rohani ini sederhana aja, nggak usah terlalu jauh. Itu seperti cool, seperti apa. Itu penting sekali cool. Karena di dalam cool itu, orang Kristen itu saling menguatkan. Orang Kristen itu saling menasehati dan saling mengoreksi. Kalau Teh Maya bilang, cool itu kayak inkubator, meletakkan situasi yang membuat situasi paling cocok pas untuk kita bertumbuh. Nah, di mana masalah? Di mana kok kita bicara itu adalah inkubator? Saudara ingatkan waktu Simpson sebelum dia memakan itu, setelah dia memakan madu dari bangkai singa, dia kan merahasiakan yang nggak diceritakan ke ibunya. Bayangkan kalau dia menceritakan ke ibunya, itu kan sesuatu yang salah. Minimal dia dikoreksi, ditegur. Besoknya dia nggak akan pasti, dia akan mikir kalau dia akan mikir untuk ini apa? Buat pesta atau apa, nanti ditegurkan. Tapi karena dia udah mulai bermain di sana, dia merahasiakan banyak kehidupannya, jadi nggak ada partner untuk bercerita. Di cool itu kita akan belajar terbuka, memberitahu diri kita, kelemahan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita ini punya blind spot di halaman berikutnya. Kehidupan kita ini punya blind spot. Kita butuh orang lain untuk melihat kita sebenarnya. Tanpa orang lain, kita akan melihat diri kita itu baik-baik saja. Tapi begitu bertemu dengan orang lain akan beritahu, kayak Kodedi beritahu, Ripaldo nanti jangan bicaranya cepat-cepat. Oh ya, seperti itu. Jadi saya berusaha untuk lebih. Kalau Kodedi nggak bilang ya cepat aja seperti kereta api gitu. Kita butuh orang lain. Itulah sebabnya kita butuh komunitas rohani untuk bertumbuh. Jangan berjalan sendiri. Nanti kayak Thomas, orang lain udah mendengar kesaksian, kebangkitan, visi Tuhan tentang kekudusan, dia masih kemana? Sebelum kucucukkan jariku ke situ, aku nggak akan belajar kekudusan. Orang udah berbicara tentang rumah tangga, memilih jodoh yang seiman, gelap dan terang tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Sepasang sepatu hanya bisa berjalan kalau dikenakan oleh pribadi yang sama, baru Thomas akan bilang, sebelum kucucukkan tanganku kepada luka perceraian itu, aku nggak akan percaya kalau anak Tuhan itu harus hitam dan gelap itu ada, anak Tuhan harus dengan anak Tuhan menikah. Bukannya yang penting dia baik gitu. Jadi ini cirinya. Jadi kehidupan kita itu perlu orang lain, dan di cool itulah kita saling berbagi, saling mengkoreksi, saling menasehati, saling melihat. Jangan lain sendiri. Karena kita ini ingat, kita ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak panah di tangan pahlawan. Kita akan melesat jauh dari masa muda, dari situ kita perlu komunitas rohani. Ini orang Filipina suka ngomong gini. Aku bilang, kamu ke gereja? Oh nggak apa-apa, di rumah bisa berdoa sendiri kok. Nah, sebenarnya jawabannya gampang itu. Kita pun nggak perlu sebenarnya, Anda ini kuliah di luar negeri atau apa. Anda download aja bukunya, belajar sendiri di rumah. Tapi kenapa Anda pergi sampai jauh-jauh, Anda pergi ke kampus, Anda sampai jauh-jauh ke Korea, pasti ada value yang berbeda. Kayak gitu juga, kalau berhubungan pribadi dengan Tuhan saat teduh, yes itu bagus. Tetapi ada value yang berbeda yang gak akan saudara dapatkan kalau saudara berada di kelompok cool. Itu value-nya beda itu. Nah, malas lah kelompok cool, ada gesekan, orangnya gak sempurna gini. Ya benar, di cool pasti ada gesekan, amin. Itu pasti, saya gak mau tawar-menawar, itu pasti ada. Kenapa? Ya kita nggak sempurna, itu pertama. Yang kedua, pasti ada terjadi pergesekan di cool atau apa. Karena sesuatu yang dekat pasti bergesek. Saya nggak pernah bergesekan dengan Lee Min Ho, karena kami nggak dekat. Serius. Saya juga nggak pernah sakit hati sama Jennie Blackpink, karena kami nggak dekat. Tapi saya bergesek dengan orang-orang di sekitar saya. Jadi jangan takut untuk sebuah pergesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Itu baik untuk pertumbuhan rohani. Itu bagian dari proses pertumbuhan itu, kekudusan itu sendiri. Nggak usah takut dengan pergesekan. Makanya kalau di cool itu juga, kalau datang jangan datang duduk diam, tapi belajar aktif. Seperti main bola ya, jangan orang pukul bola kita terima mati. Waktu orang berkomunikasi ya lempar balik. Belajar terbuka, belajar berkomunikasi. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak seperti Simpson, menutupi sesuatu dalam kehidupan yang terakhir tak pernah dikoreksi. Buka aja, datang aja apa adanya. Pastor Esther bilang Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita seadanya. Dia akan memperlengkapi kita, mengkoreksi kita, memberkati kita. Nah, ini yang paling penting juga, kita berada di Korea, ini spirit depresi sangat kuat. Kita harus aware juga, bagi kita yang udah cool nih ya, kita harus aware juga. Ada orang-orang tertentu, dia suka menyendiri, mengisolasi diri gitu kan, enggak
Mungkin dia karena malu atau sungkan atau minder atau apapun, kita mulai ajak lah rangkul ke cool komunitas kita. Karena aku pernah baca di Instagram, bunuh diri, depresi tingkat tinggi, itu stadium awalnya itu adalah dia mulai menyendiri, mengisolasi diri sendiri. Jadi bagi kita yang sudah terlibat pelayanan atau cool, mulai sedikit aware gitu terhadap orang yang kenapa ini enggak cool atau apa, must be something kan. Jangan sampai dia gitu kan, setelah terlewat baru oh ternyata gitu. Jadi orang yang depresi yang mengarah pada bunuh diri itu mulai menyendiri, memutuskan diri, mengisolasi diri. Kita harus belajar peka juga terhadap orang itu. Mari yang belum cool join cool, dan yang sudah cool ayo rangkul yang lain gitu. Karena disinilah kekudusan kita bertumbuh. Karena Senin sampai Sabtu itu dunia itu begitu kuat mendistract kita sebenarnya. Yang terakhir dong, halaman 19 ada 4 cool ya. Saya langsung aja ke promosi iklannya. Ada cool mantap ya, Cetalia. Ada cool unboxing dipimpin oleh anugerah Tuhan ya, Grace. Ada Cehana, Salty and Lead, garam dan terang ya katanya. Jadi mereka itu garam dan terang. Ada cool Precious. Kalau biasanya mereka anak-anak muda kecuali kami ya, tapi kami biasanya pendiam, kalem. Iya serius, kami sedikit pendiam dan kalem. Precious tidak seperti cool mantap, unboxing atau Salty and Lip. Tapi walaupun kami tidak seperti mereka, kami berharga. Itu aja. Terakhir nih, penutup nih. Jack Ma pernah bilang kayak gini, jangan bermental miskin. Waktu buka usaha, nggak ada modal. Begitu dikasih modal, nggak tahu mau buka usaha apa. Dikasih tahu, diajari buka usaha ini, persaingannya ketat. Begitu diajari bersaing celahnya segala macam koneksi, ini udah nggak musimnya lagi, udah ini di masa depan. Jadi mental miskin terlalu punya banyak alasan untuk melangkah. Jack Ma bilang, berpikir jauh lebih banyak daripada profesor, bertindak jauh lebih sedikit daripada orang buta. Langsung saya percaya, saya mengajak Anda untuk join cool, karena di sini iman kita bertumbuh dalam kekudusan khususnya. Jadi ada 2 poin ya, bagaimana kita bertumbuh dalam kekudusan itu. Pertama itu adalah melekat pada hadirat Tuhan dan firman-Nya, yang kedua tertanam di cool. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih, Brother Rivaldo. Berapa banyak kita diberkati? Lambaikan tangannya, kita semua diberkati. Saya percaya ada pesan yang Tuhan taruh personal kepada setiap kita. Mari kita responi firman Tuhan, kita responi pesan Tuhan kepada setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau melekat dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan, dan kita mau join dalam komunitas rohani. Bagi saudara yang belum join, tadi wajah-wajahnya itu saudara ya, ada gembala-gembala cool yang saudara bisa langsung datangin setelah ibadah ini. Tanya kepada mereka, karena sekarang pertemuannya sudah fleksibel, tidak lagi online setiap Rabu, tapi ada yang onsite saudara ya hari Sabtu gitu. Jadi sekarang pertemuannya fleksibel, jadi saudara hubungi saja langsung gembala-gembala coolnya supaya tanya apakah minggu ini di mana gitu coolnya ya saudara. Mari